Boleh? Oke. Ya. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah kategorial yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam hari ini, Kamis 13 Oktober tahun 2022. Sebelum memulai ibadah, bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saudara terkasih, saat ini kita berkumpul walaupun tidak bertatap muka, melainkan secara virtual untuk bersekutu dan belajar dari firman-Nya. Mari kita memulai ibadah ini dengan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat 18 bait yang pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita. Bu, di mute, Bu. Oh iya Pak. Ya. Khotum dan salam. Kebaktian ini boleh terjadi karena kasih dan pertolongan dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari PKJ 255. Firman-Mu kupegang selalu. Baik, saudara-saudara, kita bersama, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Sungguh kami rindu untuk berjumpa dengan sesama dan juga dalam persekutuan. Dan bahkan kami pun juga boleh dengan sungguh mendengarkan firman-Mu yang menuntun hidup kami. Sertai kami dengan roh-Mu yang kudus Tuhan dan juga hamba-Mu yang melayankan firman. Karena itu biarlah firman Tuhan boleh dengan sungguh dikabarkan. Terpujilah Tuhan. Amin.
Kita akan bersama membaca bagian dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai dengan ke-21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 sampai dengan ke-21. Begini katanya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mengenal kisah seorang, bukan pangeran ya, dari dulu ceritanya ada seorang putri yang berpacaran dengan seorang pemuda miskin. Ya, cerita ini menjadi sebuah elegi ataupun juga sebuah dongeng. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan, apakah mungkin seorang pemuda yang miskin, pemuda yang bekerja hanya bertani, dia menggembalakan kerbau, lalu kemudian dia pun juga hidup dalam kesederhanaan, bersama-sama dengan keluarga yang sederhana. Tetapi suatu ketika dia berjumpa dengan seorang putri. Lalu seorang putri ini adalah putri raja. Lalu kemudian ketika mereka jatuh cinta, ketika mereka bertemu, lalu kemudian mereka saling tertarik. Ya, jangan dulu ngomong jatuh cinta. Ketika mereka saling tertarik. Maka saudara yang kekasih, bagi dua orang ini untuk mengasihi itu sungguh-sungguh butuh keberanian. Si pemuda butuh keberanian untuk mengasihi seorang putri. Seorang pemuda ini pun juga kudu berani enggak? Ya, berani untuk ditolak, siap untuk kemudian diusir, siap kemudian dihina dan terhina, siap lalu kemudian dikucilkan atau mungkin dijauhkan. Karena sebagai seorang pemuda miskin, sebagai seorang pemuda yang sederhana, yang bekerja biasa saja, maka ketika jatuh cinta kepada seorang putri, seorang putri raja, ini menjadi sesuatu hal yang tidak mungkin. Saudara, ini cerita zaman feodalisme, zaman kerajaan dulu ya. Tapi ternyata saudara ya mungkin saja terjadi. Tetapi bagi seorang putri untuk mencintai pemuda yang miskin, pemuda yang biasa, pemuda yang sederhana, maka dia butuh keberanian. Kenapa? Karena kemungkinan besar dia pun juga akan terusir dan diusir. Dan mungkin dia pun juga akan terhina dan dihinakan. Sebagai seorang putri raja, mungkin dia pun juga tidak akan punya hak untuk warisan. Atau mungkin dia pun juga akan dijauhi dan terbuang dan dibuang dari lingkungan kerajaan. Saudara, orang bisa saja jatuh cinta dan saling mencintai.
Tetapi saudara, tidak semua ketika orang cinta dan mencintai itu pun juga bahwa dia akan berpikir tentang sukacita dan kebahagiaan. Tidak berarti ketika orang juga lalu kemudian mencintai dan lalu kemudian dia berupaya untuk menyatakan cintanya, dia akan selalu berbuah manis. Bapak Ibu, ya ketika Tuhan Yesus mencintai, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasihnya begitu besar. Cinta Tuhan begitu besar kepada umatnya. Tetapi cinta yang Tuhan Yesus nyatakan itu adalah cinta yang penuh dengan pengorbanan. Cinta yang Tuhan Yesus nyatakan itu adalah cinta yang menyakitkan. Cinta yang Tuhan Yesus nyatakan itu adalah cinta yang mungkin bagi sebagian orang itu adalah sebuah penderitaan yang berat. Ternyata cinta itu berbuah penderitaan. Saudara, Tuhan Yesus pun juga di Taman Getsemani toh dia berdoa. Ya Bapa, jikalau Engkau mau, biarlah cawan itu berlalu daripadaku. Jikalau Engkau mau. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Dan ketika kehendak Tuhan itu yang jadi, dan ketika kehendak Tuhan yang nyata, dan ketika kehendak Tuhan itu pun juga lalu dengan sungguh-sungguh terjadi, maka bukan main, saudara. Yesus harus mengalami penderitaan. Yesus harus disalib. Demi cintanya dia harus mengorbankan nyawanya. Karena itu saudara, di dalam kasih di satu pihak memang tidak ada ketakutan. Orang yang mengasihi itu memang nggak takut. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna itu menjadi sesuatu hal, kekuatan yang begitu berani. Ya, kalau dia memang dengan sungguh-sungguh mencintai si pemuda miskin ini, mencintai putri, dia berani menyatakannya dan dia akan berusaha dan berjuang untuk memperjuangkan mendapatkan sang putri itu. Demikian juga sang putri, kalau dia sudah jatuh cinta meski kepada pemuda miskin itu, ya kalau dia memang sudah jatuh cinta dan dia mencintai, apapun yang dia resiko yang harus dia hadapi, dia berani untuk menghadapinya. Karena itu saudara yang kekasih, ya melalui firman Tuhan kita pada saat ini memang di satu pihak, nah, cinta itu ya tidak jarang cinta itu berhadapan dengan sesuatu yang mungkin mengecewakan dan yang menyakitkan. Tetapi saudara, orang yang mencintai dengan sungguh, maka dia punya keberanian. Berani untuk mencintai. Berani untuk menyatakan cinta. Meski dia tahu. Ya, cinta itu mungkin juga menyakitkan dan mengecewakan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi, maka ketika Tuhan mengatakan hidup di dalam kasih, ya kita yang mengasihi Allah dan Allah yang mengasihi kita, maka kita yakin, kita percaya bahwa kasih itu kadang juga harus berbuah menyakitkan atau mengecewakan. Tetapi orang yang mencintai dengan sungguh-sungguh adalah orang yang punya keberanian untuk mencintai di dalam setiap kondisi hidup kita. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhannya pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua.
Marilah kita menyatakan syukur atas berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan bersama memberikan persembahan yang dapat kita berikan pada saat kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening GKP Cakung di nomor yang tertera di layar dengan mendasarkan dari firman Tuhan dalam Roma 12 ayat pertama yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil mengedarkan persembahan, kita menyanyi dari PKJ 265. Bukan karena upahmu. Dilanjutkan doa persembahan dan doa syafaat oleh Bapak Pendeta. Baik, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dengan sukacita kami boleh hadir di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh memberi sedikit persembahan yang sungguh kami terima daripada-Mu. Tapi itulah tanda sukacita dan syukur kami. Di saat ini Tuhan Allah Bapa juga yang hadir menyertai kami semua. Tuhan memberkati Ibu Leman, berkati dia, berikan dia kesehatan selalu, sertai juga dengan Ibu Sum, dengan keluarga, anak-anak semua. Ya, kami percaya benar bahwa cinta Tuhan boleh menaungi keluarga Ibu Leman. Tuhan jugalah yang memberkati pada saat ini dalam sebuah realitas. Apapun yang terjadi Tuhan, Tuhan menyertai keluarga Bapak Indrajat. Berkati dengan ibu dan juga anak-anak dan menantu dan juga cucu-cucu. Tuhan hadir sebagai Bapa dan Gembala yang sejati di tengah-tengah setiap tantangan dan perubahan-perubahan kehidupan. Tuhan jugalah yang menyertai Ibu Meli pada saat ini. Tuhan yang selalu akan mendampingi dia. Tuhan yang akan menyertai dia dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Dan bahkan ketika Ibu Meli juga boleh menjadi kepala keluarga di saat ini. Tuhan berkati anak-anak, Never, Bella, dan juga Randy. Kami yakin dan percaya Tuhanlah yang akan menuntun hidup mereka. Dan juga anak-anak untuk mencapai masa depan yang terbaik. Karena itu Bapa dalam sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan dia. Tuhan juga memberkati Ibu Mardiana. Sertai dia dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Dan bahkan untuk menuntun anak-anak, menantu, dan juga cucu-cucu. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan dia sukacita, Tuhan berikan dia hati yang gembira di dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Tuhan jugalah yang memberkati Ibu Indah, Pak Kastoyo, sekeluarga, anak-anak, menantu, semuanya Tuhan juga berkati. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa setiap kami saat ini hadir di hadapan Tuhan dalam segala keberadaan kami. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, yang menuntun kami di jalan-jalan hidup kami. Berkati mereka yang sedang menderita sakit. Tuhan berkati juga Pak Rajio. Tuhan berkati Oma Sagedi. Tuhan berkati juga Ibu Sri Rejeki. Tuhan jugalah yang memberkati setiap orang tua kami, mereka yang lanjut usia juga.
Dan biarlah dalam kelemahan tubuh, dalam sakit yang mereka derita, jamahan kasih Tuhan boleh memulihkan. Inilah seluruh doa kami Tuhan dalam keberadaan kami. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan boleh mengatasi segala sesuatu. Terpujilah Tuhan. Amin. Sebagai lagu penutup kita akan menyanyi dari PKJ 131. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Baik saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Makasih Pak Pendeta. Oh, yakin dan